Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Juwita. Saya mahasiswa dari program studi Magister Ilmu Kefarmasian Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan topik yang sangat menarik sekali, yaitu optimalisasi perencanaan logistik farmasi melalui pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Topik ini menarik sekali karena kita masih menemukan di dalam proses perencanaan logistik farmasi ada hal-hal yang masih terkendala. Saya akan menjelaskan permasalahan umum yang bisa terjadi yang mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahuinya. Yang pertama adalah kekurangan stok, kemudian overstock atau kelebihan stok. Yang ketiga adalah keterlambatan distribusi. Ini mungkin lebih mengarah pada rantai manajemen untuk pendistribusiannya atau supply chain management. Kemudian yang kedua adalah masalah yang biasa kita hadapi adalah respon, di mana sistem logistik tradisional saat ini sering tidak responsif, dan yang terakhir adalah basis data. Kemudian dibutuhkan perencanaan maka dalam hal ini yang kemudian adaptif dan juga berbasis data. Untuk memahami bagaimana teknologi mampu membantu merencanakan logistik farmasi dengan baik, tentu saja kita harus mengetahui dulu dua komponen utama yang akan kita bahas dalam hal ini. Yang pertama adalah Big Data, yang kedua adalah Artificial Intelligence. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Big Data. Big Data menyajikan kumpulan data yang kapasitasnya besar, bervariasi, dan juga berasal dari berbagai macam sumber. Ada 4 key point yang saya ambil untuk data ini. Yang pertama adalah volume, yang kedua velocity, yang ketiga adalah variety, dan keempat adalah veracity. Yang pertama yaitu volume, di mana data itu terhimpun dengan jumlah yang sangat besar. Ini kebutuhan dalam big data ini, jumlah data yang sangat besar, bisa seperti transaksi obat yang terjadi setiap hari dan dari berbagai macam sumber. Yang kedua adalah velocity, di mana data diperoleh kemudian diolah dengan sangat cepat. Dan variety itu adalah bentuk data yang sangat bervariasi macamnya, bisa berupa teks, kemudian angka, rekam medis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah veracity, yaitu kualitas dan akurasi data yang merupakan salah satu key point dalam big data. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal AI yang mungkin rekan-rekan juga sudah lebih mengetahui. Saya akan mengambil 4 poin utama dalam pembahasan AI kali ini, yaitu yang pertama machine learning, di mana machine learning nanti akan membantu menyajikan data historis seperti pola pembelian dapat dipelajari oleh sistem. Kemudian predictive analysis, yang ini akan memprediksi permintaan obat di masa mendatang berdasarkan pola data yang ada. Kemudian prescriptive analytic. Nah, ini nanti AI akan membantu kita memberikan rekomendasi atas rencana yang akan dilakukan seperti kapan dan berapa banyak program pembelian atau restock perbekalan farmasi. Yang keempat adalah NLP atau Natural Language Processing, di mana ini membantu proses analisis dalam konteks memahami input data yang berbasis teks. Nah, bagaimana kemudian implementasi Big Data dan AI dalam perencanaan logistik farmasi? Yang pertama akan membantu dalam prediksi kebutuhan obat berdasarkan tren historis. Yang kedua akan membantu menentukan jumlah dan kapan waktu pemasaran obat. Yang ketiga optimalisasi atau optimasi jalur distribusinya. Dan yang keempat akan mengintegrasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dan juga dashboard predictive. Nah, apa sih manfaat yang kemudian bisa kita peroleh dalam proses perencanaan logistik dari AI dan Big Data ini? Yang pertama adalah real time monitoring, di mana nanti Big Data mampu memetakan pola permintaan obat, dan kemudian nanti AI akan memprediksi kebutuhannya secara real time. Apa hasilnya? Hasilnya adalah minim kekurangan stok dan juga tidak akan mengalami kelebihan stok. Yang kedua adalah data driven insight, di mana sistem nanti bisa mendeteksi lonjakan permintaan seperti saat wabah dan sebagainya, kemudian akan ada sign atau notifikasi, maka hasilnya pasokan bisa langsung disesuaikan secara otomatis. Yang ketiga adalah efisien, di mana AI mengoptimalkan jalur pengiriman dan kemudian jadwal distribusi obat bagi proses supply chain management, yang dimana hasilnya nanti distribusi obat lebih cepat, ongkos kirim juga bisa lebih hemat. Adapun contoh di mana sih AI seperti ini sudah diimplementasikan, ini contohnya di NHS Inggris itu menggabungkan data ribuan klinik untuk memprediksi kebutuhan obat.
Halodoc Indonesia pun telah menggunakan AI untuk pengiriman obat secara cepat dan tepat. Bahkan RSUP dan apotik kimia farma sudah mulai mengintegrasikan WWS dan data demand-nya dengan big data dan juga AI. Adapun kita tentu saja akan mengalami tantangan di dalam proses implementasi atau optimalisasi AI ini. Yang pertama adalah infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur data, karena ini adalah key point dalam proses pengoptimalan big data dan juga AI. Yang kedua adalah keterbatasan SDM yang belum paham teknologi, maka ini menjadi challenging untuk industri atau perusahaan melatih SDM-nya dalam proses pemanfaatan teknologi ini. Yang ketiga adalah keamanan dan privasi data, dan yang keempat adalah biaya awal investasinya. Ini tantangan yang mungkin saja dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan atau mengoptimalkan big data dan juga AI. Yang terakhir, saya ingin berefleksi tentang optimalisasi AI dan big data ini, yaitu di mana pemanfaatan big data dan juga artificial intelligence dalam logistik farmasi ini sebetulnya bukan lagi tren yang harus kita ikuti, tapi adalah kebutuhan industri dan kebutuhan perusahaan. Kemudian dengan dukungan data dan yang akurat dan juga sistem yang cerdas, perjalanan logistik menjadi lebih efisien, responsif, dan juga tepat sasaran. Itu harapannya. Yang terakhir saya ingin kemudian menjelaskan bahwa implementasi teknologi ini tentu saja akan membantu perusahaan seperti rumah sakit, kemudian industri kesehatan, juga instansi kesehatan yang lainnya dalam menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan obat serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Ini yang diharapkan, maka pemanfaatan AI dan big data ini menjadi penting bagi perusahaan dan industri farmasi. Terima kasih, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang, mari kita diskusikan. Terima kasih.